Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa ashrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun hayyukum bi tahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya alimul ghaibi wasyahadah ya rahman ya rahim ya mujibas sailin wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Indonesia ini punya tradisi merayakan Maulid, merayakan Isra Mi'raj. Dan itu tidak khas Indonesia, ada di negeri-negeri lain juga. Dan hari yang disepakati di Indonesia, Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, yang kalender Masehinya itu sama dengan tahun ini, yaitu 11 Maret ya. Cuman karena pandemi kan nggak boleh ada kerumunan, jadi tidak dirayakan kecuali di beberapa tempat yang terbatas. Di dalam kehidupan Rasulullah itu banyak momen-momen penting, momen-momen yang memberi pengaruh besar terhadap dakwah dalam perjalanannya. Dimulai dari turunnya wahyu di Gua Hira. Nah, kemudian Isra Mi'raj, lalu hijrah. Nah, ini 3 di antara sekian momen yang menentukan. Yang lain seperti perang Badar, perang Uhud, Fatuh Mekah, ya itu juga menentukan. Tapi para ilmuwan sejarah mengatakan 3 ini yang menentukan, yang berpengaruh besar. Turunnya wahyu, Isra Mi'raj, dan hijrah. Maulid kelahiran Nabi itu momen menentukan juga tentunya. Dan ini adalah rahmannya Allah kepada umat manusia, diutusnya Nabi Muhammad, atau ya dia diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Isra Mi'raj itu peristiwa yang sering juga dikaitkan dengan Yaumul Amul Hazan, ya, tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada tahun itu Ibunda Khadijah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat. Kemudian pamannya juga Abu Thalib wafat. Tapi kesedihan ini bukan karena masalah personal, artinya hubungan antara Nabi Muhammad dengan Khadijah sebagai istri semata, atau dengan Abu Thalib sebagai paman semata, tidak. Tapi 2 orang ini adalah pendukung dakwah, walaupun yang satu muslimah, yang satu tidak. Jadi kenapa sedihnya Rasul itu bukan karena ya meninggalnya sang istri gitu, tapi meninggalnya pendukung dakwah.
Lalu pada masa yang sama juga kan ada i'tiqal, ya, embargo kepada kaum muslimin. Lalu Rasulullah berusaha untuk mencari tempat perlindungan, mencari tempat alternatif, tempat hijrah. Dan karena ada saudara dari ibu, saudara jauh di Taif, maka beliau mencoba berjalan ke Taif. Namun ditolak. Namun Rasul minta kepada keluarganya yang di Taif itu agar tidak memberitahukan kepada khalayak dia datang ke Taif dan ditolak. Karena Rasulullah SAW tidak ingin terjadi keributan, ya. Tapi pembesar Taif ini, keluarga Rasul di sana, keluarga jauhnya, saudara jauhnya itu, pembesar di Taif itu orang berpengaruh, tokoh, itu malah karena marah dengan seruan Rasulullah, ya, untuk meninggalkan berhala-berhala, ya, agar bertauhid, ya, maka dia beritahukan kepada seluruh penduduk Taif. Maka Rasul kalau istilah sekarang itu dipersekusi, dilempari dengan batu, sampai yang mendampinginya, sahabat yang mendampinginya, Zaid, ya, kepalanya bocor, sedangkan Rasulullah mata kakinya itu berdarah sehingga jalannya terseok-seok. Sampai di kebun anggur, satu kebun anggur milik dua orang Taif, dia merasa iba, mereka berdua ini merasa iba dengan Rasulullah dan sahabatnya. Maka dia panggil pekerjanya yang bernama Adas. Dia sendiri tidak mau mendukung Rasulullah atau menolongnya pun tidak mau, menolong Rasulullah tidak mau, karena dia termasuk yang tidak suka dengan dakwah Islam. Tapi tetap aja orang itu kalau ngelihat ada orang susah kan rasa iba bisa muncul gitu, ya. Maka dia perintahkan pekerjanya yang bernama Adas untuk memberikan anggur yang sudah layak dimakan dari kebunnya itu kepada Nabi dan sahabatnya. Nah, ketika diberikan, ya, oleh Adas, Nabi mau waktu memakan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Adas berkomentar, kalimat ini nggak pernah ada nih di negeri ini, gitu. Ya. Lalu Nabi bertanya, kamu dari negeri mana? Menanya kepada Adas. Adas mengatakan dia dari Nainawa. Kata Nabi, Nainawa itu negeri saudaraku bernama Yunus alaihi salam. Ya. Nah, lalu Nabi menjelaskan beliau adalah seorang nabi. Dan para nabi itu bersaudara. Jadi ini istilahnya, jadi saudara itu ada macam-macam itu. Ada saudara kandung, ada saudara tiri, ada saudara sepersusuan, ada saudara, kalau kita ada istilah saudara angkat, ya. Nah, kalau ini namanya saudara sepernabian. Ya. Jadi para nabi itu bersaudara. Ya. Nah, lalu Adas ini mendengar hal itu masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Karena bagi dia tidak mungkin Nabi Muhammad yang lahir pada abad ke-7, abad ke-6 ya, ke-6 501 itu bisa mengetahui ada orang bernama Yunus yang hidup berabad-abad sebelumnya. Ya. Dan pasti ini adalah berita wahyu. Gitu. Ini pasti berita wahyu. Nah, Adas ini langsung beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemilik kebunnya ini tidak senang. Ada orang beriman kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad juga diusir, tidak dikasih waktu yang lama untuk.
Nah, ketika hendak kembali ke Mekah, sementara kondisi Nabi Muhammad dan umat Islam di sana masih diembargo, ya. Nah, Rasulullah juga tidak ingin ada keributan, gitu, atau ada tekanan lagi terhadap dirinya. Maka dia tahu ada satu sistem di masyarakat Quraisy, ya. Sistem di masyarakat Quraisy itu terdiri dari 12 kabilah kalau tidak salah. Kalau satu kabilah aja melindungi seseorang, itu kabilah lain mau suka mau nggak suka, setuju nggak setuju, ada masalah apapun harus ikut melindungi. Nah, Rasulullah ini adalah seorang yang sangat paham karakter individu, ya. Jadi beliau ini sangat menguasai karakter individu dan karakter kabilah. Gitu. Nah, ini kelebihan Rasulullah. Ya, ya memang seperti itulah seorang nabi, dia harus punya kemampuan membaca karakter individu dan kelompok. Nah, di antara kabilah itu yang lumayan punya hati nurani lah kalau kita istilahkan itu adalah Bani Adi kalau tidak salah, itu tokohnya Mut'am bin Adi. Nah, Rasul minta kepada Mut'am bin Adi, ya, agar melindungi dia untuk masuk lagi ke Mekah dari Taif. Lalu Mut'am bin Adi ini menyetujui. Tidak ada perjanjian apapun, tidak ada syarat apa-apa yang sangat ini. Yang jelas mendapatkan perlindungan dari Mut'am bin Adi, dan beliau mengutus 2 orang anaknya untuk menjemput Rasulullah masuk ke Mekah. Sedangkan dia berkendaraan keliling Ka'bah dan sekitarnya itu mengatakan, ketahuilah wahai Quraisy, aku melindungi Muhammad. Ya. Dan Abu Lahab termasuk yang kesal. Tapi dia tetap bertanya, benar kamu melindungi? Ya, aku melindungi Muhammad. Maka dikatakan oleh Abu Lahab, ya aku juga kalau begitu. Padahal dia paling kesal itu dengan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sepulang dari Taif inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian di Isra dan di Mi'rajkan. Jadi ini apa namanya, backgroundnya. Ini dari berbagai riwayat, ya ada yang sahih, ada yang dhaif ini tentang ini. Tapi ini kan sejarah saja, sejarah tidak seperti buku. Termasuk dhaif juga itu adalah doa Nabi Muhammad SAW di Taif. Taif itu Nabi berdoa yang terkenal, ya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, dan kekurangan daya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan kerendahan diriku di atas manusia, ya arhamar rahimin, dan seterusnya itu sampai wala haula wala quwata illa bika. Ini kan terkenal juga, masyhur juga doa ini. Tapi ini dhaif, lebih banyak yang riwayat. Ini riwayat Imam Tabrani. Jadi boleh dipakai ya. Ini doa bagus, boleh dipakai. Doa itu kalau doa ini termasuk bil ma'sur disebutnya, tapi dari hadis yang dhaif itu lebih bagus daripada bikin doa sendiri. Tapi bikin doa sendiri juga boleh, tidak ada masalah. Doa kan bebas, ibadah yang bebas. Oke. Kembali ke Isra Mi'raj. Nah, maka kita tahu Rasulullah itu diperjalankannya untuk Isra itu di malam hari, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Isra ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati ke sekelilingnya, dan Allah itu maha
mendengar, lagi melihat. Sadaqallahul azim. Nah, ini sebenarnya ayat ini menegaskan Isra kemudian Mi'raj itu tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah, linuriyahu min ayatina. Benar, di dalam Mi'raj itu nanti ada kewajiban sholat, tapi sebenarnya bukan untuk itu dimi'rajkan. Tidak untuk diwajibkannya sholat, tapi untuk ditunjukkan kekuasaan Allah. Ya. Nah, adapun sholat diletakkan perintahnya di Mi'raj itu, walaupun sebelum Isra Mi'raj Nabi sudah sholat, syariat sholat sudah ada sebelum Isra Mi'raj, karena itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya, belum Nabi Muhammad SAW. Ya. Cuman sholatnya 2 rakaat pagi, 2 rakaat siang. Nah, diletakkannya sholat di Isra Mi'raj itu supaya sholat itu menjadi mi'rajnya umat Nabi Muhammad. Gitu. Karena tidak mungkin umat Nabi Muhammad ini semuanya mi'raj seperti mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini keistimewaan sholat di situ. Oke, kemudian biasanya diskusinya tentang Isra Mi'raj ini, apakah Isra Mi'raj ini fisik ataukah ruh? Ya, ruh saja. Ya. Kemudian apakah perjalanan ini nanti dalam melihat ayat-ayat Allah, kemahakuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu, apakah itu sifatnya mimpi atau aini atau mata kepala? Nah, oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi, seorang Allah yarhamu, ulama Mesir, ya, ahli bahasa, ahli fikih juga, ahli sejarah juga, dan mengajar juga di Ummul Qura Madinah ya pada tahun 74. Juga seorang Syekh Al-Azhar itu mengatakan perjalanan Rasulullah dan penglihatannya terhadap surga dan neraka serta tanda-tanda kekuasaan Allah lainnya itu adalah fisik, ya. Pandangannya itu penglihatannya penglihatan aini, ya. Jadi dia menyebutnya itu ru'yah ainiyah ghairu manamiyah, dilihat secara mata kepala tapi bukan mimpi, bukan dalam tidur, manamiyah. Jadi ada ru'yah manamiyah. Ru'yah manamiyah itu contohnya adalah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Nah, itu ru'yah manamiyah, ya, penglihatan ketika tidur. Kalau Isra Mi'raj kata Syekh Mutawalli Sa'rawi itu adalah ru'yah ainiyah, mata kepala. Nah, kenapa? Beliau menjelaskan makna surat 17 ayat ke-70. Silakan dilihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Ingatlah ketika kami berkata kepadamu wahai Muhammad bahwasanya kami itu meliputi seluruh, maksudnya mengetahui seluruh manusia. Tidak ada manusia yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah itu kan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, tapi jangan dibayangkan physically, ya. Itu atau zat gitu. Karena nggak boleh membayangkan fisik Allah, itu nggak boleh. Haram. Ya, bisa rusak akidahnya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang zat itu nu'min kama ja'a saja. Terima aja sebagai nada datangnya. Ya.
Dimanapun kita berada itu Allah bersama kita. Tapi jangan dibayangkan fisik. Makanya ada yang mentakwilkan itu ilmu. Ya, jadi Allah ahata bin meliputi seluruh manusia itu kan. Wa ja'alna ru'ya allati arainaka apa ada yang ini lupa saya tiba-tiba. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan penglihatan yang kamu lihat itu kami jadikan fitnah bagi umat manusia. Nah, ini argumen atau cara Syekh Mutawalli Sya'rawi ya, berargumen bahwa yang dilihat Rasulullah itu mata kepala, penglihatannya mata kepala. Karena begini, kalau dia mimpi di dalam tidur, itu mau seaneh apapun, itu nggak ada masalah, nggak jadi fitnah. Ya. Ya. Oh, saya mimpi kaki saya jadi 10, tangan saya jadi 20, gitu. Mata saya ada di depan, ada di belakang. Saya mimpi ketemu siapa gitu, nggak ada masalah, nggak jadi fitnah. Kecuali di Indonesia agak aneh, sempat mimpi bisa jadi fitnah gitu. Nah, jadi umumnya orang tidak mempermasalahkan kalau mimpi. Nah, jadi ketika Rasulullah mengatakan dia diperjalankan pada malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam saja belum pergi, bahkan sampai Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Itu aneh kalau itu terjadi secara fisik, tapi kalau non fisik ya nggak ada masalah. Jadi menjadi hebohnya, menjadi fitnah di kalangan masyarakat pada waktu itu menunjukkan, nah ini argumentasi tadi, bahwasanya itu dengan mata kepala. Ya. Kemudian kita tahu ini sangat goncang masyarakat, bahkan sahabat Nabi juga goncang. Lalu mereka menghubungi Abu Bakar yang baru di atas kendaraannya, baru pulang dari perjalanan perniagaan kalau tidak salah itu. Dikatakan, wahai Abu Bakar, sahabatmu berkata begini gitu, tentang Isra Mi'raj itu ya. Nah, lihat bagaimana reaksi Abu Bakar. Kita semua kan sudah. Dia tidak mendetailkan apa yang prosesnya, kaifiatnya tidak didetailkan. Bagaimana berangkatnya, naik kendaraan apa, gitu. Siapa yang mendampinginya, berapa kecepatan kendaraan itu nggak ditanya oleh Abu Bakar. Dia cuma nanya, benar Muhammad mengatakan begitu? Benar, kata. Ya udah, kalau benar aku percaya. Artinya apa? Artinya ya, logika yang harusnya dipakai itu logika iman, bukan logika empiris. Nah, inilah dalam. Jadi kita kalau terkait momen Isra Mi'raj ini kita peringati, itu pelajaran yang harus kita ambil pertama adalah bahwasanya Isra Mi'raj itu momentum keimanan. Jadi dia bukan sesuatu yang saintifik gitu. Ini yang paling penting menurut saya. Di samping bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah untuk dipertunjukkan ayat-ayat Allah itu nanti menjadi visi. Nah, visi itu fungsinya apa? Fungsi visi itu agar orang tidak menyimpang. Kita kalau udah tahu kemana arah yang kita tuju, ya, maka kita itu tidak mudah untuk dibelokkan. Ya, jadi Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul dengan ditunjukkan akhir dari kehidupan itu, muaranya itu sana, itu surga dan neraka. Gitu. Jadi ada visi dakwah namanya, itu ru'yah syamilah. Ya. Pada diri Rasulullah itu terbentuk ru'yah syamilah. Ya. Nah, adapun perjalanannya sendiri harus diimani sebagai qudratullah. 3, masyiah, qudrah, dan iradah. Ya, masyiah itu kehendak Allah. Ya, tidak akan ada satu yang terjadi kecuali Allah harus berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa terjadi. Kedua, dia qudrah. Qudrah itu artinya gini,
Allah itu bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk di akal manusia. Jadi nggak harus masuk akal. Isra Mi'raj itu nggak harus masuk akal. Sehingga perlu dicari berapa kecepatan kendaraan yang dinamakan burak. Walaupun burak itu secara istilah satu akar kata dengan barkun, kilat. Jadi nggak usah. Oh ya mungkin dong, karena itu kecepatannya kecepatan cahaya. Itu tidak usah, tidak perlu begitu. Ya. Seandainya dikatakan Nabi naik keledai, ya percaya. Kenapa? Karena logikanya logika iman Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa itu tanpa ayah, tanpa ibu bisa ada manusia. Itulah dia Adam alaihi salam. Tanpa ayah dengan ibu saja bisa ada Nabi Isa alaihi salam. Orang bisa tidur 300 tahun nggak mati. Ashabul Kahfi. Ya, jadi Allah itu membuat perkecualian untuk menunjukkan kekuasaannya. Nah, jadi ini momentum uji keimanan. Isra Mi'raj itu momentum uji keimanan. Jadi hati-hati pembahasan secara ilmiah terhadap atau sains terhadap Isra Mi'raj ini. Gitu. Logikanya sederhana, jadi nggak perlu rumit, nggak perlu menjadi profesor mekanika atau relativitas, kecepatan cahaya itu. Pokoknya Allah berkuasa. Makanya kalau Allah mau memperjalankan secara fisik ya nggak masalah, walaupun secara hukum sehari-hari, hukum fisika sehari-hari, orang kalau berlaju terlalu cepat, apalagi sampai kecepatan cahaya, itu tubuhnya hancur, nggak kuat. Manusia itu tidak kuat. Tapi itu secara umum. Nah, Allah buat perkecualian. Nah, kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi juga mengatakan, Rasulullah itu bukan berjalan, tapi diperjalankan. Jadi bukan inisiatif Rasul. Bukan inisiatif Rasul. Dan doa Rasul di Taif itu bukan doa minta diisrakan atau dimi'rajkan. Tapi jawaban Allah terhadap doa itu adalah diisra mi'rajkan. Yaitu diperkuat visinya justru. Jadi tantangan sedahsyat apapun tidak akan bisa menghentikan dakwah. Karena punya visi, punya pandangan ke depan yang akan dituju. Ya, dan itu diperlihatkan secara real, secara nyata, live. Jadi kuat sekali visi Rasulullah. Dan Rasulullah pun dalam mentarbiyah umatnya, sahabatnya itu juga berusaha membangun visi tentang akhirat. Dan itulah kenapa ayat-ayat pertama Al-Quran yang diturunkan itu, awal-awal surat diturunkan itu pendek-pendek, ya, mufassal. Dan dia temanya akhirat, ya. Akidah, tauhid dan akhirat, iman dan akhirat, iman dan akhirat. Supaya terbangun visi, makanya diriwayatkan, ya, Imam Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, kalau nanti aku masuk surga, aku tidak akan kaget-kaget. Begini ya, enggak. Artinya apa? Ali bin Abi Thalib itu ditarbiyah sampai punya visi tentang surga, dan dia seolah-olah sudah melihat surga. Walaupun surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tapi itu tergambar di benaknya. Begitulah dahsyatnya surga. Jadi ketika dia melihat begitu dahsyatnya surga, keindahannya, ya sudah bagi dia, ya udah, ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu. Ini penting sekali. Ya. Jadi masih di dunia sudah punya visi akhirat. Ya. Nah, sholat itu begitu maksudnya. Sholat itu kita itu masih di dunia tapi sudah punya visi akhirat. Makanya sholat itu diletakkan di Isra Mi'raj, syariatnya, pensyariatannya, supaya menjadi mi'raj. Jadi mi'raj itu apa? Mi'raj itu jalan-jalan ke akhirat. Padahal harusnya kan akhirat setelah kiamat kan gitu. Secara timeline dia setelah kiamat. Tapi secara visi ya dia bisa kita jalan-jalan ke sana. Jadi setiap sholat itu kita harus merasa jalan-jalan ke akhirat.
Gitu. Ya, makanya yang disuruh baca surat apa yang wajib dibaca? Surat Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu diingatkan bahwasanya Allah yang Rahman yang Rahim itu juga punya sifat Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Nah, itu kan akhirat bicara. Cukup satu ayat aja tentang akhirat. Nah, itu kurang lebih demikian itu Isra Mi'raj. Jadi nggak usah pakai ilmu fisika untuk beriman pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini pakai ilmu qada dan qadarnya Allah. Ya, logikanya logika kemahakuasaan Allah, logika iman. Jadi kalau yang maha kuasa ya terserah. Oh, dia menciptakan langit dan bumi, dia yang menciptakan waktu, dia menciptakan ruang, dan dia terbebas dari ruang dan waktu. Allah itu adanya tidak bertempat dan tidak terikat pada waktu. Nah, jadi hukum yang berlaku, ya. Jadi kan begini, suatu peristiwa itu dikatakan nyata kalau jelas lokus, tempus, dan modus. Lokusnya di mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu lokus namanya, tempat kejadian peristiwa, TKP. Ya, kalau TKP polisi tempat kejadian perkara. Kalau ini tempat kejadian peristiwanya. Jadi dijelaskan semua tempat kejadiannya itu di langit pertama, langit kedua. Sebagian gaib bagi kita, sebagian nyata. Kemudian waktunya kapan? Menjelang hijrah. Setelah pulang dari Taif, kurang lebih bulan Rajab. Modusnya seperti apa? Diperjalankan dengan burak. Ya. Semuanya jelas. Ya. Nah, cuman untuk modus ini, untuk caranya itu yang berlaku ini hukum modusnya itu hukum asro. Asro itu artinya diperjalankan. Yang memperjalankan yang dilihat. Gitu. Jadi bukan yang diperjalankan. Kalau yang dilihat Nabi Muhammadnya sebagai manusia nggak mungkin. Tapi lihatlah yang memperjalankannya. Ini argumennya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sehingga nggak boleh begini nantinya. Kan ada orang begini, karena Nabi Isa itu, karena Isa alaihissalam nggak punya ayah, maka dia dipahami saja sebagai anak Tuhan. Karena kalau nggak nanti jadi pusing gitu, kok ada orang lahir tanpa ayah, udah anak Tuhan. Jangan begini. Lah karena nggak mungkin Nabi Muhammad itu tidak mungkin manusia itu melakukan Isra Mi'raj, maka Muhammad kalau bisa berjalan malam hari, satu malam saja dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha balik lagi, berarti dia anak Tuhan. Jangan sampai begitu pemahamannya. Dia diperjalankan oleh Tuhan. Nabi Isa itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu, Allah itu mau lakukan apa aja bisa, gitu. Nggak ada yang nggak bisa. Ya, jadi pakai logika iman. Kemudian hikmah utama dari Isra Mi'raj itu atau purpose, tujuan, maksud dari Allah mengisrakan Nabi Muhammad itu membangun visinya. Dan tujuan diletakkannya syariat sholat itu di peristiwa Isra Mi'raj supaya menjadi mi'rajnya umat Nabi Muhammad setiap saat. Nah, apa itu mi'raj? Mi'raj itu jalan-jalan ke akhirat. Kemudian satu poin penting lagi, peristiwa Isra Mi'raj ini dikisahkan bahwasanya Rasulullah itu bertemu dengan siapa? Nabi-nabi. Berapa banyak nabi yang ditemui Rasulullah? Berapa banyak? Hah? Di semua nabi. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi ngapain? Sholat, memimpin sholat.
Makmumnya siapa? Nabi-nabi. Nabi-nabi yang tidak disebut ketika Nabi nanti ketemu dengan di langit pertama ketemu siapa? Nabi Adam. Langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa bareng berdua. Karena memang Nabi Yahya dan Nabi Isa bareng. Yang di langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Harun. Maaf, langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Ini yang panjang. Yang panjang ceritanya ketemu Nabi Musa. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi Musa setelah mentarhib itu menyambut Rasulullah SAW, dia nangis. Lalu ditanya, kenapa kamu nangis? Gitu. Aku menangis karena ada seorang anak manusia, gulamun. Nabi waktu Isra Mi'raj itu kan muda, itu yang datang sesudahku, tapi umatnya lebih banyak dari umatku yang masuk surga. Yang masuk surga. Ya, jadi ini betapa halusnya perasaan Nabi Musa. Ya, betapa seorang Nabi ini menggambarkan begini. Nabi itu merasa bertanggung jawab. Berapa banyak umat yang masuk surga itu dia bertanggung jawab. Karena misi kenabian itu adalah membuat umatnya masuk surga. Jadi dia membawa hidayah supaya umatnya masuk surga. Gitu. Bukan supaya umatnya kaya raya. Kaya raya tidak ada masalah, Pak ya. Tapi bukan itu tujuan kenabian. Bukan supaya umatnya itu berteknologi tinggi. Teknologi tinggi bagus, tapi itu nggak ada urusan sama kenabian. Bukan itu urusan kenabian. Urusan kenabian itu selalu begitu. Nah itu kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu prosesnya atau salah satu modusnya itu adalah ketemu para nabi. Dan itu menegaskan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada Adas di Taif, di kebun anggur di Taif itu, bahwasanya dia bersaudara dengan Nabi Yunus. Jadi semua nabi itu bersaudara. Saudaranya saudara apa? Saudara risalah tauhid, sama-sama membawakan ajaran Islam, ajaran tauhid. Ya. Nah jadi Nabi Musa itu nangis kan, dia bertanggung jawab betul. Dan itu diangkat dalam kisah Isra Mi'raj, baik riwayat Imam Bukhari maupun imam-imam lainnya itu, untuk menegaskan bahwasanya Rasul itu bukan kepangkatan untuk jawab. Nah ini leadership namanya. Jadi nangisnya Nabi Musa itu nangis leadership, nangis seorang leader. Ya. Tanggung jawab benar terhadap. Begitu juga kita lihat Nabi Muhammad ketika hendak sakratul maut itu apa yang dia sebutkan? Ummati. Begitulah pemimpin. Jadi Isra Mi'raj itu menggambarkan visioner leadership itu, ya. Tapi juga peduli dengan yang dia pimpin. Ya. Dan memiliki hubungan historis dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, merasa bersaudara. Ada nggak para nabi yang menyalahkan nabi sebelumnya? Nah, gara-gara Nabi Adam ini. Jadi aku repot harus dakwahin manusia. Ya, mereka dengan senang hati. Nah lalu di langit ketujuh ketemu siapa? Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Pusingnya orang-orang Yahudi untuk menolak kenabian Nabi Muhammad, yaitu karena dia memiliki hubungan, bukan hanya hubungan saudara sepernabian, tapi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu ada pertalian darah. Silsilahnya bisa disebut, terutama sampai Adenan. Dari Adenan ke Nabi Ibrahim itu banyak cabang.
Ya. Karena begini, di masyarakat itu, waktu itu ya, di masyarakat itu, Nabi itu harus dari Bani Israel, turunan Yakub. Karena dari Isa alaihi salam ke Yakub, dari Yakub seterusnya sampai Nabi Isa, itu semua Bani Yakub, Bani Israel. Israel itu nama lain Nabi Yakub. Nah, padahal Ka'bah itu yang dibangun adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sama-sama ada hubungan dengan Nabi Isa. Nah, jadi dipertautkanlah. Nah, di dalam riwayat itu disebutkan Nabi Ibrahim itu dalam satu riwayat ya, riwayat Isra Mi'raj ini banyak. Antara Imam Bukhari dan Imam Muslim juga ada perbedaan sedikit riwayatannya. Mereka muttafaqun alaih hadisnya, tapi ada lafaz Muslim, ada lafaz Bukhari yang berbeda. Nah, itu digambarkan Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di dalam riwayat lain digambarkan, kalau riwayat Imam Muslim, Baitul Ma'mur itu tersendiri tempatnya setelah langit ketujuh. Nah, di situ masuk puluhan ribu malaikat tawaf. Ya, kemudian mereka keluar dan tidak masuk lagi. Nanti masuk lagi puluhan ribu malaikat tawaf, keluar tidak masuk lagi. Artinya jumlah malaikat itu banyak banget, walaupun yang kita imani 25, yang wajib diimani 25, yang lain wajib diimani tapi tidak ada identitas satu persatunya. Ya. Ya. Makanya dalam peristiwa Taif itu ada disebut istilahnya kurang lebih begitu, malaikat gunung. Yang kalau Rasulullah mau, dia bisa perintahkan ke malaikat gunung untuk ngangkat ke gunung, timpakan ke Taif, ke masyarakat Taif. Nah, konsep malaikat ini kemudian ada yang menyimpang nanti menjadi dewa, disembah. Nah, Isra Mi'raj itu menceritakan itu. Jadi tidak penting urutannya, tapi dia ingin menegaskan malaikat itu hamba. Ya. Jibril yang mendampingi Nabi Muhammad itu hamba. Tidak usah disembah, dia sendiri menyembah. Ya. Masuk ke Baitul Ma'mur, tawaf, menyembah Tuhannya, berzikir dan segala macam, keluar, nggak masuk lagi. Begitu seterusnya. Nah, kemudian setelah itu ke Sidratul Muntaha, barulah di situ terjadi yang namanya taklim. Taklim itu penyampaian kata-kata dari Allah langsung, ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman apakah Nabi Muhammad itu sudah langsung melihat zat Allah? Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi yang paling kuat tidak di situ. Nanti kita semua melihat zat Allah, tapi nanti benar-benar di akhirat nanti. Gitu ya. Nah, jadi Isra Mi'raj ini momen sangat penting, ya, menguji keimanan. Maka jangan sampai dibahas secara ilmiah, harus dibahas secara imaniah. Gitu. Jadi nggak harus ada teknologi, gitu. Ya. Tidak harus ada teknologi terkait kekuasaan Allah. Gitu. Ya. Tapi bahwasanya kudratullah terhadap alam semesta itulah yang membuat lahirnya ilmu fisika, itu benar. Gitu. Tapi jangan ilmu fisika dipakai untuk mengukur kekuasaan Allah, itu terbalik-balik. Ada satu lagi, saya lupa tadi. Jadi dalam satu riwayat sebelum Mi'raj, Nabi itu disuguhkan pilihan minuman. Dalam satu riwayat 3 pilihan, dalam riwayat lain 2. Yang 3 itu, atau yang 2 dulu. Yang 2 itu khamar dan susu. Kalau yang 3 khamar, madu dan susu. Ini dalam satu riwayat ya. Dalam riwayat lain dikatakan sebelum ke Sidratul Muntaha, sebelum berbicara dengan Allah. Gitu. Nah, apa yang dipilih Rasulullah? Dipilih susu. Lalu apa kata Jibril? Qad ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih fitrah.
Kenapa susu dikatakan fitrah? Dan apa makna fitrah? Fitrah itu adalah suatu ciptaan oleh siapa saja. Itu pertama sekali, tidak ada intervensi orang lain. Itu namanya fitrah. Jadi kalau Allah mengatakan fatiris samawati, dialah satu-satunya yang pertama sekali menciptakan bumi. Bukan sudah ada orang yang menciptakan lalu dia nambahin, menyempurnakan. Bukan. Itu yang namanya fitrah. Fitrah itu khilqah, khalaqah juga dia. Fatara itu khalaqah, menciptakan. Nah, madu itu diproses dari nektar baru jadi madu. Khamar itu diproses dari sari buah, difermentasi menjadi khamar. Kalau susu nggak ada, susu itu Allah ciptakan, itu fitrah. Nah, anak bayi dikasih fitrah, dia lahir dalam keadaan fitrah. Artinya untuk sampai ke akhirat nanti, kalau mau masuk ke surga harus kondisinya sama dengan kondisi semula jadi, kondisi fitrah, kondisi tidak terkontaminasi apapun. Oke. Nah, makanya kalau ada dosa terpaksalah diproses dulu di neraka sampai bersih dosanya, baru masuk surga. Jadi itu rangkaian Isra Mi'raj itu semuanya rangkaian perjalanan ke akhirat. Visioner, imaniyah dan fitriyah. Itu harus sesuai fitrah baru bisa masuk surga. Nah, jaga fitrah, makanya di dalam Al-Qur'an di surat 30 ayat 30 itu dalam beragama itu kita harus menjaga fitrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Hadapkan wajahmu kepada agama Allah ini dengan lurus, gitu. Nggak menyimpang, nggak mudah ngagaleor gitu ya, nggak mudah tergoda, lurus. Fitrat Allah tetap atau sesuai dengan fitrah Allah, keadaan semula jadi ketika kita diciptakan, begitulah agama itu juga. Maka fitrah manusia dengan din itu sama-sama fitrah. Ya, tapi nanti kita ada kontaminasi kan ketika hidup di dunia. Nah, istighfarlah, taubatlah supaya kembali ke fitrah. Baru masuk surganya langsung. Kalau nanti setelah wafat kondisi kita tidak sesuai dengan kondisi fitrah, kondisi semula jadi, ya diproses dulu. Nah, itulah. Oh ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj juga ada pembelahan dada dan dicuci dengan iman. Itu juga dalam proses fitrah. Baru. Demikian, sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau masih ada yang mau didiskusikan, tafadhol, silakan. Ada komentar, ada tambahan, ada kritik. Bisa juga manusia, bahkan saya ini termasuk orang yang daya ingatnya sangat lemah. Kalau udah bicara ingatan itu problem sebenarnya. Ya, silakan aja dibantu kalau ada yang keliru. Betul. Ya, mudah-mudahan semua kita terbangun kesadaran untuk punya visi akhirat dan sholat kita benar-benar menjadi mi'raj sehingga membuat kita sholat itu efeknya luar biasa dalam kehidupan dunia ini. Ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran, dan apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami sebagai manusia. Untuk itu walakum minkum wastaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.